Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Nur Aisyah Rahma MPD dari SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Insya Allah hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pernikahan dalam Islam. Apa itu pernikahan? Dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja. Tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, lahir batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Adapun dalil pernikahan tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Yang pertama yang akan dijelaskan dalam bab pernikahan yaitu adalah satu, hukum dan tujuan pernikahan dalam pandangan Islam. Hukum-hukum pernikahan dalam Islam diantaranya 1. Wajib, 2. Sunnah, 3. Mubah, 4. Haram, 5. Makruh. Wajib, dikatakan wajib adalah jika seseorang sudah mampu dan sudah memenuhi syarat serta khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan dosa besar jika tidak segera menikah. Orang dengan kriteria tersebut diwajibkan untuk segera menikah agar tidak terjerumus melakukan dosa zina. 2. Sunnah. Sunnah bagi seseorang yang sudah mampu untuk berumah tangga, mempunyai keinginan niat nikah. Dalam hal ini, orang yang apabila tidak melaksanakan nikah, dia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa besar zina, maka hukumnya sunnah. Yang ketiga, mubah. Mubah yakni bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan menikah tapi belum mampu mendirikan rumah tangga, atau mempunyai keinginan menikah tapi dia sudah mampu mendirikan rumah tangga dengan niat agar terhindar dari zina dan ibadah. Yang keempat, haram. Haram bagi seseorang yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri yang baik, atau salah satu pasangannya punya niat ingin menzolimi pasangannya masing-masing. Yang kelima, makruh. Makruh bagi seseorang yang belum mampu atau belum mempunyai bekal mendirikan rumah tangga baik secara lahir maupun batin. Tujuan pernikahan yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Islam akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi umat Islam yang sudah menikah tidak perlu khawatir tentang rezeki. Yang kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seseorang yang menikah juga akan mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunnah Rasul. Yang ketiga, tujuan pernikahan mencegah dari perbuatan zina, sebagaimana Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa dengan menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan dirinya sendiri, sehingga kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam,
Selain itu, suatu pernikahan bisa membuat diri kita untuk menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan lebih baik. Yang keempat dan terakhir, untuk membangun keluarga yang bahagia. Tujuan utama nikah lainnya adalah membangun keluarga yang bahagia sehingga ia bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan nafas terakhir. Yang kedua yang akan kita jelaskan dalam bab pernikahan adalah rukun dan syarat nikah dalam pandangan Islam. Yang pertama, rukun nikah. Setidaknya terdapat 5 rukun nikah yang telah disepakati oleh para ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dikatakan sah, yaitu 1. Terdapat calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Yang kedua, adanya wali dari calon pengantin perempuan. Yang utama adalah bapak kandungnya sendiri. Yang ketiga, dihadiri oleh 2 orang saksi yang berjenis kelamin laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Yang keempat, diucapkan ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Dan yang kelima, diucapkannya qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu, la nikaha illa biwali, yang artinya tidak ada nikah kecuali adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, setelah rukun nikah, adapun yang akan kita jelaskan adalah syarat nikah. Terdapat 6 syarat sah dalam pernikahan, antara lain yaitu 1. Kedua mempelai harus beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, bukan mahram. Yang ketiga, adanya wali bagi perempuan. Yang keempat, dihadiri oleh saksi minimal 2 orang saksi. Yang kelima, sedang tidak melaksanakan ihram atau berhaji. Dan yang keenam, bukan paksaan. Terima kasih atas